维持好阵型。多谢公子救命之恩。站住！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Sui yang masih melakukan kultivasi. Di sana dia mengeluarkan pedang abadi yang ada di dalam tubuhnya. Namun pedang ini belumlah bisa dia kendalikan disebabkan kultivasinya yang masih belumlah cukup. Meski begitu, pada saat ini Sui sudah mampu melakukan kontak dengan pedangnya yang kemungkinan jika mau mengendalikannya secara penuh diharuskan menggunakan sumber daya yang cukuplah banyak. Dikatakan menurut Sui jika ingin mengendalikannya diharuskan membuka 100 meridiannya terlebih dulu. Singkat cerita, pelatihan pun selesai dan mereka pun kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Cajin yang baru bangun memberitahu tentang pria kemarin yang sudahlah pergi sembari berterima kasih kepada Sui. Sui pun mengerti dan kini mereka pun kembali memulai melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan mereka pun berbincang tipis yang kini membahas mengenai kehidupan Cajin sebelumnya. Tak lama mereka pun kemudian mendengar adanya suara air terjun yang langsung mendekatinya. Tentu sebelum benar-benar berangkat, Sui memilih untuk mandi terlebih dulu di bawah sungai air terjunnya. Setelah mandi, Cajin dan Sui kemudian menyiapkan sebuah makanan yang terbuat dari sate monster. Tak disangka masakan Sui beneran nikmat, terbukti Cajin pun sangatlah menyukainya, bahkan dia meminta Sui untuk mengajarkannya. Akan tetapi Sui menolaknya. Di saat perbincangan itu tiba-tiba suara monster pun terdengar. Cajin menduga kedatangan dari monster ini pastilah diakibatkan mereka yang telah memasak daging monsternya. Namun Sui menyangkalnya dia tahu kalau para monster ini bukanlah mengincar mereka. Selain itu, Lord Sui juga mengetahui jenis monster ini yang merupakan monster serigala api darah. Setelah mengetahui hal itu, Cajin merasa panik dan meminta Sui untuk mengambil jalan memutar agar tidak bertemu dengan serigala api. Tapi Sui menolaknya, itu karena dia tidaklah takut karena katanya monster ini sangatlah lemah yang tentu aja Lord Sui akan mampu mengalahkannya. Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang kini memperlihatkan sekelompok orang yang sedang dikepung oleh serigala api. Tentu, situasi yang menimpa mereka sangatlah berbahaya, yang bahkan salah satu dari mereka meminta untuk bersiap melakukan pertarungan. Meskipun mereka berhasil mengalahkan beberapa dari serigala api, tapi tetap aja kekuatan mereka tidaklah cukup untuk mengalahkan semuanya. Di saat yang sama Lord Sui pun datang, tapi salah satu dari mereka menyayangkan kedatangannya karena sebentar lagi Lord Sui pastilah tewas. Tak basa-basi Lord Sui seketika bergerak untuk bersiap melakukan pertarungan. Bisa dilihat kekuatan dari Lord Sui sungguhlah kuat. Terbukti hanya dengan beberapa gerakan aja dia mampu mengalahkan hampir 4 serigala api. Melihat hal itu, seorang wanita dari kelompok itu menyuruh semuanya untuk segera pergi dari sini. Dia mengira kalau kesempatan ini sangatlah bagus karena ada Lord Sui yang sedang melakukan pertarungan. Namun seseorang pria di depannya tidaklah setuju karena jika mereka pergi maka Sui akan dalam bahaya. Meski begitu, tetap aja si wanita teruslah kekeh meminta agar segera pergi. Alhasil semuanya pun setuju dan mereka pun pergi.
Tapi jelas Lord Sui tidaklah menghiraukan mereka dan memilih untuk membabat semua serigala api. Tak membutuhkan waktu yang lama, Sui pun akhirnya membasminya. 这样会吸引注意，咱们快突围啊！ Segera dia pun meminta Cajin agar mengambil semua atribut dari serigala api yang termasuk gigi, cakar, dan bulunya. Di sana, Cajin begitu kesal dengan kelompok tadi yang malah meninggalkan mereka. Tapi Sui tidaklah peduli sampai akhirnya setelah semua atribut serigala itu diambil, barulah kelompok tadi mendekat menemui Sui. Ketiga pria ternyata berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka, tapi berbeda dengan si wanita di belakangnya, yang kini malah bersikap angkuh, bahkan dia meminta Sui untuk menyerahkan semua atribut dari serigala api. Melihat itu, salah satu pria mencoba menenangkan si wanita, tapi tetap aja dia teruslah bersikap arogan dan kini mengancam Sui jika Sui tidak mau membagi hasil jarahannya, maka kakeknya akanlah bertindak. Mendengar itu, Sui tidaklah memperdulikannya dan memilih untuk meninggalkannya. 站住！ Di perjalanan, Cajin begitu sangat kesal dengan wanita tadi dan dia juga mempertanyakan kenapa Sui tidak memberinya pelajaran. Jelas bagi Sui hal itu sangatlah mudah, tapi Lord Sui tidaklah mau menambah 我还在 masalah. 气上呢。 Scene kemudian berpindah yang kini berlatar di kediaman keluarga Yu. Terlihat di sana ada seorang pelayan yang tengah melaporkan mengenai pesta Gubernur Zhou yang akan segera dilaksanakan. Selain itu, dia juga bilang dalam pesta ini akanlah hadir beberapa petinggi dari 5 keluarga di kota Gunzhou. Di saat perbincangan itu, tiba-tiba datang wanita tadi yang merupakan tuan putri keluarga Yu, yang kini melaporkan tentang permasalahannya dengan Lord kita. Sontak aja mendengar itu, sang ayah pun berjanji akanlah mengurusi masalah ini dengan memberi pelajaran pada Sui. Alhasil, Patriark Yu pun meminta Xiaolong mengajak Tuan Wen untuk menghajar Sui. 父亲，我回来了，给脸不要脸。是这样的， 小冷， 属下在。 让我丫头涉险一事，我暂不追究，否则我绝对饶不了她。 Scene lalu berpindah pada sebuah warung nasi. Di sana terlihat ada Lord Sui yang juga memasukinya. Di dalam warung nasi itu, salah satu praktisi yang melihatnya tentu aja dibuat kaget dengan kedatangannya, yang merupakan sosok yang telah mengalahkan Gubernur Yunhe. Dia pun menyapa Lord kita dan memberitahu tujuan kedatangannya kemari untuklah mengikuti ujian di Akademi Tian Yuan. Begitupun dengan Lord Sui yang juga ingin menuju ke akademi tersebut dan langsung mengajaknya pergi bersama. Jelas Chen Jinlong menjadi panik, bahkan ia langsung keluar dari warung nasinya. Tanpa disangka, di luar dia dihentikan oleh 2 praktisi yang tiada lain adalah Xiaolong dan juga Tuan Wen. Tentu kedatangannya inginlah mencari tahu mengenai Lord Sui karena barusan Chen Jinlong sudah mengobrol dengannya. Awalnya Chen Jinlong menolaknya dan memilih pergi, namun dihentikan oleh Tuan Wen meminta Jinlong untuk menceritakan tentang Lord kita. Alhasil dirinya yang tidak bisa apa-apa jadinya pun setuju untuk menceritakan semuanya. Singkat cerita, sore hari pun tiba dan Jinlong juga telah menceritakan semuanya. Tentu dia sungguhlah menyesal karena jika Sui mengetahuinya, maka dia akanlah tamat. Baik Xiaolong dan juga Tuan Wen, mereka pun sudahlah mengetahui asal-usul Sui yang berasal dari Mansion Pedang King He, dan juga merupakan menantu buangan keluarga Wen. Selain itu, informasi yang dia dapat juga berkaitan dengan kekuatan Sui yang menjadi kuat hingga menjadi teman dari Pangeran ke-6. Meskipun begitu, menurut mereka karena Sui sudahlah mengusik keluarga Yu, maka mulai saat ini kehidupan Sui akanlah menderita. 可他毕竟对大小姐 Xin kembali ke tempat Sui yang kini tengah bersantuy. Dia kemudian memikirkan tentang kultivasinya yang sudah berada di pengumpulan Qi tingkat 4. Sebelum menerobos, Sui diharuskan membuka titik meridiannya lagi untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Namun melakukan kultivasi menaikkan ranah bukanlah sesuatu yang mudah. Selain membutuhkan tenaga yang stabil, Sui diharuskan juga menyiapkan sumber daya untuk pelatihannya.
Tak lama dari itu, Xiaolong dan juga Tuan Wen lantas mendatangi kediaman Suyi. Tujuan kedatangannya inginlah memberikan hadiah pada Suyi karena kemarin sudah menyelamatkannya. Namun Lord Suyi menolaknya, yang kini dia pun meminta Xiaolong untuk mengambil kembali hadiah mereka. Tapi Tuan Wen tidaklah terima, bahkan dia memaksa Suyi untuk menerimanya. Jelas, Suyi pun sedikit kesal dan terjadilah beberapa perdebatan dengan Tuan Wen. Melihat itu, Xiaolong mencoba menenangkannya, tapi Tuan Wen tetaplah kekeh dengan pendiriannya dan kini dengan sangat arogan dia pun menantang Lord Suyi untuk melakukan pertarungan. Segera, Tuan Wen mengeluarkan seekor ular merah dari tangannya. Melihat itu, Lord kita bukannya takut, dia malah bersikap santuy dan malah meremehkan Tuan Wen. Jelas, Tuan Wen menjadi kesal dan langsunglah menyerang Suyi dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.